Halo semuanya, perkenalkan nama saya Din Fablin Kenaketaren dengan NIM G00252229 dari kelompok SGD 6. Pada hari ini akan menjelaskan salah satu preparat yang ada di blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal, khususnya di anatomi, yaitu di bagian kranium. Spesifiknya di fasies eksterna kranium. Nah, ada beberapa bagian atau sagittal plane. Ada frontalis, ada lateralis, ada occipitalis, verticalis, dan juga basalis. Nah, yang pertama, saya akan jelaskan mulai bagian frontal. Nah, os frontal ini tuh dihubungkan dengan os nasalis melalui sutura frontonasalis. Nah, os frontal dihubungkan dengan os zygomaticus melalui sutura frontozygomatica. Dan sepasang osa nasal akan dihubungkan satu sama lain melalui sutura internasalis. Dan juga ada os maxilla dexter et sinister yang akan dihubungkan satu sama lain melalui sutura intermaxillaris. Selanjutnya, mengenai bagian lateral. Bagian lateral sendiri itu ada bangunan penting, yaitu pterion, lalu ada asterion, lalu ada stephanion, ada fossa temporalis, serta meatus acousticus externus. Nah, untuk pterion ini tuh merupakan merupakan pertemuan antara sutura spenoparietal dan juga sutura squamosa. Lebih tepatnya itu berada di sudut anteroinferior os parietal yang bersendi dengan ala mayor os sphenoidal. Lalu ada asterion. Nah, asterion ini merupakan pertemuan antara sutura-sutura, yaitu lamboidea, lalu ada parietomastoidea, lalu ada occipitomastoidea. Selanjutnya adalah stephanion, merupakan titik temu antara sutura coronalis dengan linea temporalis superior. Ada juga fossa temporalis. Fossa temporalis sendiri merupakan titik temu antara merupakan fossa yang akan ditempati oleh musculus temporalis bersama dengan fasa dan nervusnya, dengan fossa infratemporalis di bawahnya akan dipisahkan oleh crista infratemporalis. Dan terakhir adalah meatus acousticus externus yang merupakan tabung berkelok yang akan menghubungkan auricula dengan membrana timpani. Selanjutnya bagian occipital. Nah, occipital sendiri itu ada beberapa bangunan penting, yaitu sutura lamboidea serta protuberantia occipitalis externa serta inion. Nah, os parietal ini nantinya akan bersini dengan pars squamosa ossis occipitalis pada sutura lamboidea. Dan di linea mediana akan terdapat protuberantia occipitalis externa yang nantinya merupakan sebuah peninggian dengan permukaan kasar yang merupakan pelekatan di ligamentum nuclea. Nah, pada ujung protuberantia occipitalis externa terdapat inion yang merupakan craniometric point. Nah, di sini ya teman-teman. Juga ada di superior dan inferior protuberantia terdapat linea nuchalis superior et inferior. Selanjutnya di bagian vertikalis. Di bagian vertikalis ini tuh ada bangunan penting, yaitu sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lamboidea, brekma, lambda, vertex, dan juga foramen parietal. Sutura coronalis ini menghubungkan os frontal dengan os parietal dexter et sinister. Lalu ada sutura sagittalis menghubungkan kedua os parietal. Sutura lamboidea menghubungkan os parietal dengan os occipital. Brekma merupakan pertemuan dari sutura coronalis dengan sutura sagittalis. Lambda merupakan titik temu antara sutura sagittalis dengan sutura lamboidea. Lalu vertex titik tertinggi dari calvaria crani di sini, dan juga foramen parietal lubang kecil di os parietal dexter et sinister. Lalu kita akan jelaskan yang terakhir mengenai basalis. Nah, basalis sendiri itu ada beberapa foramen, yaitu foramen lacerum yang akan dilalui oleh nervus petrosus major. Lalu ada foramen oval yang akan dilalui oleh nervus mandibularis. Lalu ada foramen palatinomaeus yang akan dilalui oleh arteri venous nervus palatinomaeus. Lalu juga ada foramen incisivum yang akan dilalui oleh nervus nasopalatinus dan juga arteri palatina mayor. Serta yang terakhir adalah canalis caroticus yang akan dilalui oleh
arteri carotis interna, serta plexus caroticus internus, plexus venosus caroticus internus. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai preparat di kranium. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.